Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW yang sempat tertunda beberapa bulan. Seingat saya, pertemuan kita yang terakhir membahas tentang nasab Rasulullah SAW. Maka di pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang ayah dan ibu Rasulullah SAW dan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya sebenarnya sudah bikin slide, tapi ternyata belum saya copy ke flash disk. Saya melihat flash disknya kosong. Padahal saya bangun jam 2 malam tadi untuk bikin slide, tapi ternyata lupa saya copy ke flash disk. Sehingga mohon maaf pada pagi hari ini tidak menggunakan slide. Yang pertama, ketika bicara tentang orang tua Rasulullah SAW, maka tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang Abdul Muthalib. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kakek Nabi itu bernama Abdul Muthalib. Yang Abdul Muthalib ini awalnya hanya memiliki seorang putra yang bernama Al-Haris. Suatu ketika Abdul Muthalib dan Al-Haris itu mencoba menemukan kembali sumur Zam-Zam yang sempat ditutup oleh pihak-pihak tertentu karena saking jahatnya mereka, dan ternyata sumur itu berhasil mereka temukan dan kemudian mereka berdua menggali. Tatkala menggali, Abdul Muthalib dan Al-Haris itu diganggu oleh sejumlah orang Arab. Karena cuma berdua melawan orang banyak, maka Abdul Muthalib dan Al-Haris tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa memberikan perlawanan yang seimbang. Hal itulah yang kemudian membuat Abdul Muthalib kemudian berdoa kepada Allah untuk diberikan 10 putra. Dan sebagai bentuk penguatan doanya kepada Allah, dia kemudian bernadar, ya Allah, kalau nanti saya punya anak laki-laki jumlahnya 10, maka salah seorang di antara mereka nanti akan saya sembelih. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari mengabulkan. Abdul Muthalib ini bukan hanya memiliki 10 putra, tetapi juga 6 orang putri. Jadi konon Abdul Muthalib itu anaknya 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Tatkala sudah memiliki 10 putra, maka kemudian Abdul Muthalib ingin menunaikan nadarnya. Nadarnya apa? Kalau anaknya 10 laki-laki, yang salah satu disembelih. Dan kemudian caranya gimana? Dengan cara mengundi. Dari 10 anak itu namanya ditulis semua, kemudian diundi, dan ternyata ketika diundi yang nama yang keluar itu adalah Abdullah, bapak Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Abdul Muthalib itu begitu sayang dengan Abdullah, tidak bisa menerima kenyataan dari undian itu, kemudian dia mengundi lagi, sampai kemudian ternyata nama Abdullah keluar lagi. Maka kemudian Abdul Muthalib mengucap sampai 9 kali, ya Allah, putraku ini atau 10 ekor onta. Diundi ternyata Abdullah lagi 9 kali. Sampai yang ke-10 baru kemudian 10 ekor onta. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib merasa lega dengan undian yang terakhir yang menunjukkan onta saja yang disembelih. Maka dari sini kemudian para ulama mengatakan inilah awal sejarah
Kalau kemudian terjadi kasus pembunuhan yang kemudian tidak dengan cara kisos tetapi dengan membayar denda. Dendanya adalah dengan membayar 100 ekor onta karena peristiwa Abdul Muthalib yang tidak bisa menerima 9 kali nama Abdullah itu keluar terus, baru di yang ke-10 adalah ontanya. Jadi 10 kali 10, jadi 100 ekor onta. Kemudian ketika Abdul Muthalib sudah memiliki anak yang cukup banyak, diantaranya adalah Abdullah. Tatkala Abdullah merasa usianya sudah cukup untuk menikah, maka akhirnya dia menikahi seorang perempuan yang merupakan istri Nabi yang bernama Aminah binti Wahab. Nah, ada beberapa cerita yang sebenarnya tidak bisa disandarkan kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Misalnya saya pernah mendapatkan riwayat konon Abdullah itu istrinya bukan cuma Aminah, dia punya istri yang lain. Saya pernah membaca Abdullah itu punya pacar, yang pacarnya ini adalah pelaku istibdad. Istibdad itu apa? Jadi orang Arab itu supaya bisa mendapatkan keturunan yang baik, merasa dirinya bukan yang bakal memberikan keturunan yang baik, maka istrinya itu tatkala haid kemudian suci diserahkan kepada laki-laki yang merasa dirinya itu punya bibit unggul. Kalau dia merasa kulitnya tidak putih, serahkan istrinya kepada laki-laki yang kulitnya putih. Dia merasa badannya tidak besar, serahkan kepada laki-laki yang besar dan sebagainya. Nah, di antara perempuan yang melakukan istibdad itu konon adalah pacarnya Abdullah. Wal iyadu billah. Yang suatu ketika konon wanita simpanan atau pacarnya Abdullah ini ketemu dengan Abdullah. Sebenarnya mereka ingin melakukan hubungan badan, tapi Abdullah kemudian menolak, malah milih melakukan hubungan badan dengan Aminah. Yang dalam cerita itu konon Abdullah itu wajahnya bercahaya. Ketemu dengan pacarnya awalnya bercahaya, tapi ternyata tidak jadi melakukan hubungan badan dengan dia, malah dengan istrinya Aminah. Tiba-tiba kembali kepada pacarnya itu cahaya hilang. Karena cahaya itu kemudian akhirnya menitis kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beberapa riwayat ini dikomentari oleh para ulama bukan cuma lemah tetapi palsu. Kenapa? Karena tidak ada bukti-bukti atau dalil-dalil lain yang menguatkan cerita-cerita ini. Sehingga Bapak dan Ibu kalau kemudian mendapatkan kisah seperti ini jangan dipercaya. Karena sanadnya sangat lemah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan palsu. Nah, tatkala kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian dilahirkan, maka sebelum dilahirkan itu Abdullah meninggal, dan meninggalnya itu tatkala beliau ingin berdagang ke Syam tapi mampir dulu ke Madinah, sakit, meninggal di sana, dimakamkan di sana. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu terlahir dalam keadaan sudah menjadi yatim. Dan tidak lama ketika Nabi SAW nanti usianya 6 tahun, ibundanya pun kemudian juga ikut meninggal. Para ulama mengomentari Nabi Muhammad SAW itu yatim dengan derajat yatim yang sempurna. Karena yatim itu kan ada dua, ada yatim yang sempurna, ada yatim yang tidak sempurna. Yatim yang sempurna itu gimana? Dia mendapati ayahnya meninggal sebelum dia dilahirkan. Jadi masih di dalam kandungan, bapaknya meninggal, itu berarti yatim yang sempurna. Tapi kalau dia sudah dilahirkan, sempat bertemu dengan ayahnya, meskipun hanya beberapa saat, maka itu sebutannya yatim yang tidak sempurna. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu konon yatim yang sempurna, karena belum pernah ketemu dengan ayahnya. Para ulama kemudian mencoba menggali hikmah. Apa sih hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW itu menjadi yatim? Ada yang berpendapat supaya Nabi Muhammad SAW itu tidak dituduh kalau informasi yang beliau sampaikan itu berasal dari ayahnya. Bagaimana mungkin dia dapat informasi dari ayahnya padahal Nabi itu gak pernah ketemu dengan ayahnya? Ini hikmah yang pertama.
Hikmah yang kedua agak unik, supaya Nabi itu tidak perlu berbalas budi dengan ayahnya. Ini pendapat. Dan yang ketiga, ini yang kemudian lebih saya pilih di antara hikmah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, untuk menunjukkan bahwasanya meskipun yatim tetap bisa berhasil jika diiringi dengan kesungguhan. Nah, inilah yang kemudian harusnya memotivasi kita untuk senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anak yatim. Karena anak-anak yatim itu seringkali kalau sudah mulai agak berpikir tidak ada figur ayahnya, tidak seperti orang tua, teman-teman dia dan sebagainya, itu kadang-kadang minder. Termasuk saya sendiri, saya pernah ngalamin. Saya merasa 3 tahun ketika bapak itu meninggal, saya kemudian merasa minder karena yang lain diantar bapaknya, saya diantar ibu terus. Jadi sempat minder. Tapi dengan hikmah yang disampaikan oleh para ulama ini, setidaknya kita bisa memotivasi anak-anak yatim untuk tidak minder. Kenapa? Karena Nabi kita saja dalam keadaan yatim, Nabi kita bisa menjadi orang sukses karena kesungguhannya. Ini beberapa hikmah yang disampaikan oleh para ulama tentang hikmah keyatiman Nabi. Kemudian berbicara tentang orang tua Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ada juga beberapa riwayat palsu tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada riwayat Nabi itu ketika dilahirkan tangannya tidak seperti bayi yang lain. Kalau bayi yang lain itu kan kondisinya tangan seperti ini. Tapi kalau Nabi itu seperti orang yang duduk bersandar. Itu riwayatnya palsu. Yang kedua, ada juga riwayat palsu tentang Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan. Kemudian sempat diletakkan di atas batu, karena ini adalah orang mulia, kemudian batu itu pecah. Itu juga riwayat yang palsu. Kemudian yang kemudian seringkali dimasukkan dalam lagu-lagu, misalnya lagu nasyid. Saya dulu sempat suka dengan nasyid namanya Raihan dari Malaysia itu. Di dalam syair itu dikatakan tatkala Nabi itu dilahirkan, maka istana Persia goncang, kemudian padamlah api orang-orang Majusi di Kisra dan sebagainya. Tapi ternyata para ulama mencoba mencari sanad tentang berita itu, ternyata lemah, bahkan sebagian ada yang mengatakan itu palsu. Sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu kita percayai. Bahkan yang agak populer di kalangan masyarakat itu apa? Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, untuk ini para ulama kemudian komentar, kalau Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, maka itu mukjizat. Seharusnya kalau kemudian mukjizat itu disaksikan oleh orang Arab, menyebabkan mereka ketika Nabi itu berdakwah harusnya mudah menerima. Tapi karena tidak ada persaksian bahwasanya Nabi itu ketika dilahirkan sudah dalam keadaan tersunat, maka itu bukan mukjizat, maka itu tidak menjadi modal Nabi untuk mudah dipercaya tatkala beliau berdakwah. Yang lebih tepat adalah konon Nabi SAW itu dihitan tatkala beliau sudah berusia 7 hari, dan beliau itu kemudian diberikan nama dengan Muhammad karena yang memberikan nama adalah Abdul Muthalib. Ini tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari apa? Para ulama sepakat Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin. Yang terjadi perbedaan pendapat tentang bulannya. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda, pada hari Senin aku dilahirkan, pada hari Senin aku diutus dan mendapatkan wahyu Al-Quran, dan pada hari Senin termasuk satu di antara 2 hari amal itu kemudian dilaporkan kepada Allah. Ada ulama yang berpendapat Nabi itu konon dilahirkan bulan Ramadan. Sehingga kalau kemudian beliau itu dilahirkan di bulan Ramadan, konsekuensinya dapat wahyu juga di bulan Ramadan, maka kemudian beliau sangat memuliakan bulan Ramadan. Tetapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat tuh kapan? Rabiul Awal.
Hanya saja ternyata para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah tanggal. Ada yang mengatakan Nabi itu lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan 10. Bahkan pendapat yang paling populer itu adalah tanggal 17 Rabiul Awal. Meskipun ini juga masih terjadi diskusi di antara para ulama. Sehingga kalau kemudian hari lahir Nabi saja masih menjadi perbincangan di antara para ulama, apakah benar tanggal 12 Rabiul Awal, maka bagaimana bisa datang sebuah keyakinan bagi orang-orang yang merayakan Maulid setiap tanggal 12 Rabiul Awal, karena para ulama saja masih banyak yang ragu apakah benar 12 Rabiul Awal. Kalau Nabi itu meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, iya. Kalau 12 Rabiul Awal hari Senin itu adalah hari wafatnya Nabi, iya, para ulama mengatakan itu pendapat jumhur. Tapi kalau Nabi dilahirkan Senin 12 Rabiul Awal, terjadi khilaf di antara para ulama. Dan terkait dengan masalah Maulid Nabi, maka setidaknya kaum muslimin itu kalau kita lihat terbagi menjadi 3 kelompok terkait dengan cara merayakannya. Yang pertama, cara merayakan yang dipuji oleh para ulama itu adalah dengan berpuasa sunnah. Nabi tatkala ditanya tentang hari Senin, Nabi kemudian berkata, "Dzaka yauma wulidtu." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan karena Senin dan Kamis itu adalah hari di mana amal manusia itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, maka Nabi ingin tatkala dilaporkan dalam keadaan sedang berpuasa. Maka kalau ingin memperingati Maulid Nabi yang benar menurut jumhur ulama itu adalah dengan puasa Senin Kamis. Tidak setahun sekali, tapi sepekan 2 kali. Di antaranya hari Seninnya adalah hari lahir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada sebagian muslimin yang memperingati Maulid Nabi itu dengan cara berkumpul bikin acara Maulid, kemudian dibacakan buku sejarah Nabi, Al-Barzanji. Hal ini didukung oleh beberapa ulama Syafi'iyah mutaakhirin, diantaranya adalah Ibnu Hajar Asqalani. Beliau memuji orang yang memperingati lahir Nabi Muhammad SAW dengan cara berkumpul baca Barzanji. Cuma masalahnya masyarakat kita itu yang masuk kategori yang kedua sedikit. Yang paling banyak apa? Yang ketiga. Bikin acara Maulid tapi prakteknya apa? Hura-hura. Gitu ya. Tidak sedikit acara Maulid itu malah ngundang dangdut. Mungkin Bapak dan Ibu kalau melihat entah Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya sekitar awal tahun ini, maka kan ada background di mana ada kegiatan kelulusan di sebuah pondok pesantren, tapi kemudian malah kegiatannya itu apa? Joget TikTok. Gitu ya. Entah itu siswa yang laki-laki atau siswi yang perempuan, tapi lebih banyak videonya itu yang perempuan. Dan saya sendiri juga pernah melihat kayaknya acara maulid tapi kemudian nyanyinya itu nyanyi dangdut. Waliyadzubillah. Maka yang seperti ini kembalikan kepada hukum musik. Meskipun pendapat yang mengatakan hukum musik itu adalah halal, yang menentukan haramnya itu adalah nanti bagaimana caranya. Maka kalau dilihat dari caranya saja dengan berdangdut ria terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka bagaimana bisa kemudian Islam menghalalkannya? Maka saya memberikan saran bagi Bapak dan Ibu, kalau ingin merayakan Maulid Nabi yang benar, yang didukung oleh pendapat jumhur ulama, bukan di tanggal tertentu setiap tahun, tapi malah sebenarnya dengan cara puasa Senin Kemis sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang masalah orang tua Nabi dan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sisa waktu jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Nggih, nggak apa-apa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya apa? Bentuknya? Bentuknya? Ya. Sholat. Sudah dikatakan sholat. Tapi yang pertama tentang ada sebuah negeri yang punya kebiasaan di akhir Ramadan itu kemudian melakukan kegiatan pesta pora dan sebagainya. Apakah itu ada dalilnya atau tuntunannya di dalam Islam? Setahu saya tidak, Bapak. Tetapi kita perlu mencari tahu, bahkan mungkin mengapresiasi kalau memang ada orang bikin kegiatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya kayak orang Jawa saja, dalam mempraktekkan keislamannya kan juga macam-macam. Bukan hanya kaitannya dengan bulan Ramadan, tetapi juga kaitannya dengan Muharram dan sebagainya, yang itu adalah tradisi. Nah, kalau sudah bicara tentang tradisi, ada kalanya tradisi itu boleh dilakukan, ada kalanya tradisi itu tidak boleh dilakukan. Tergantung nanti niatnya apa, caranya bagaimana. Kalau yang pernah saya ketahui ya, di Maroko itu ada kegiatan untuk bersyukur usainya atau selesainya bulan Ramadan. Mereka kemudian berpesta, ya meskipun pestanya nggak sampai seperti orang Barat yang kemudian melakukan kemaksiatan. Mereka kemudian kumpul, makan-makan bareng dan sebagainya. Yang kedua, di Mesir bagian utara, itu juga memperingati akhir bulan Ramadan itu dengan bersedekah. Itu bagus. Kemudian yang terakhir yang pernah saya ketahui itu di Irak. Mereka itu punya kebiasaan kalau habis Ramadan atau di Ramadan yang terakhir, kemudian nanti masuk di awal bulan Dzulhijjah, dan satu lagi saya lupa di tanggal tertentu, mereka itu kemudian bagi-bagi buku kitab kepada sekolahan-sekolahan. Itu tradisi, Bapak. Sehingga kalau kemudian dicari dalilnya di dalam Islam nggak ketemu. Nah, tradisi itu kembali lagi hukumnya bagaimana dilihat, bertentangan dengan Islam enggak. Kalau bertentangan dengan Islam hukumnya haram, tapi kalau tidak bertentangan maka hukumnya mubah. Kemudian yang kedua, apakah benar orang yang menunggu sholat untuk didirikan itu pahalanya seperti sholat? Iya. Nabi SAW pernah bersabda, la yazalul abdu fisolah mantadorosolah. Tidaklah seorang hamba itu berada dalam pahala sholat tatkala dia menunggu sholat untuk didirikan. Jadi dengan menunggu iqomah itu dikumandangkan, kita itu tadi sudah dapat pahala sholat itu sendiri. Jadi ternyata pahala sholat yang kita dapat itu bukan cuma tunggal, tapi minimalnya kita dapat 2 dari setiap sholat yang kita lakukan, dengan syarat kita pernah menunggu sampai iqomah itu dikumandangkan. Hadis siapa? Hadis Riwayat Bukhari wa Muslim, bahkan sebagian ulama mengatakan muttafaqun alaih. Derajatnya disepakati sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi itu memang ada hadisnya dan ada keutamaannya. Di antaranya adalah supaya kita itu kalau ke masjid bersegera. Karena dengan bersegera ke masjid kita punya peluang untuk menunggu iqomah, dan menunggu kita sampai iqomah atau sholat berjamaah itu dilakukan, kita sudah dapat pahala sholat.
Tapi etikanya ya perlu saya sampaikan dan perlu saya ingatkan, dulu masih ingat ya, supaya kemudian kondisi sholat kita itu beda dengan ahlul kitab, maka saya senantiasa mengingatkan jangan melakukan tasbih, jangan melakukan mengayam jari. Jadi Bapak Ibu kalau sudah wudhu sampai nanti sholat itu selesai jangan melakukan kegiatan seperti ini, tasbih. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ini adalah model sholatnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sholatnya dengan cara menganyam jari. Nah seringkali terjadi kapan? Khususnya pas dengerin khutbah Jumat. Nah eman-eman gitu ya. Ada hal yang nanti bisa mengurangi pahala kita di hari Jumat, yaitu tatkala kita itu bertasyabuh dengan orang Yahudi dengan cara tasbihul asabi, jadi dengan menganyam jari. Kalau kemudian Bapak Ibu memang terasa mungkin harus menunduk ya gini atau gini dan sebagainya, yang penting jangan kayak gini gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan ba'da sholah silahkan. Kalau itu dilakukan di dalam pengajian yang itu tidak dalam keadaan sholat silahkan. Larangannya itu tatkala sudah berwudhu untuk sholat sampai nanti sholat dilaksanakan. Paham ya? Wallahu a'lam. Termasuk iktikaf. Ya. Yang pertama, kalau kemudian iktikaf dalam makna bahasa bisa. Tapi kalau kemudian iktikaf yang dihubungkan dengan bulan Ramadan nggak bisa. Iktikaf itu kan artinya luzumus syai'. Jadi iktikaf itu artinya melazimi sesuatu. Kalau kemudian kita punya kebiasaan nunggu iqomah dengan berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya, bisa sih secara bahasa dikatakan iktikaf. Tapi kalau kemudian istilah iktikaf itu identik dengan berdiam diri di masjid di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka bukan yang itu. Iktikaf secara bahasa iya, tapi kalau iktikaf secara istilah atau fikih belum termasuk. Wallahu a'lam. Dan di dalam hadis itu memang ada perkataan la yuhaditsu fi hima nafsah, yang dia itu tidak berbicara kepada orang lain kecuali kepada dirinya saja dengan berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Gimana? Saya agak nggak dengar. Ya, Pak Rasulullah SAW. Kelahiran Rasulullah SAW yang dikaitkan dengan peristiwa surat Al-Fil ya. Gitu ya. Nah itu para ulama sepakat Nabi ada pendapat Nabi dilahirkan di tahun itu, tapi bukan di hari itu. Paham ya? Disebut dengan Amul Fil karena di tahun itu ada peristiwa Abrohah dan tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan keterangan dari kitab-kitab sejarah itu cuma dikatakan di tahun itulah Nabi dilahirkan, tidak ada keterangan di hari itulah Nabi dilahirkan. Kenapa? Karena pada saat itu, tatkala Abrohah dan pasukan gajahnya sudah mendekati Ka'bah, konon Abdul Muthalib dan orang-orang Arab Mekah saja itu kemudian nyingkir di tempat yang jauh, tapi masih bisa melihat Abrohah dan tentaranya. Gitu ya. Kalau kemudian Nabi Muhammad SAW itu akhirnya dikabarkan lahir di hari itu, pasti tertuang dalam informasi sejarah. Tapi informasi sejarah cuma mengatakan ada pendapat Nabi itu dilahirkan di tahun itu, bukan di hari itu. Wallahu a'lam. Oh iya, saya tadi lupa mengatakannya. Karena Nabi Muhammad SAW itu tadi dikatakan dapat cahaya dari keturunan bapaknya. Bapaknya tatkala menggauli Aminah, kemudian cahaya bapaknya itu masuk dan menipis kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian kaum muslimin itu yang bersikap gulu, bersikap berlebihan. Nabi Muhammad SAW itu kemudian dihubung-hubungkan dengan perkataan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 46. Wasirajan munira. Dan dia adalah lampu yang bercahaya.
Sebagian orang menafsirkan Nabi Muhammad SAW itu punya cahaya yang terang kemana-mana kayak lampu. Saking terangnya Nabi Muhammad SAW itu dikatakan oleh sebagian orang nggak punya bayangan. Bahkan cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Maka saya bantah dengan satu argumen. Kalau Nabi Muhammad SAW itu tubuhnya mengeluarkan cahaya, maka itu adalah mukjizat. Maka menyebabkan orang Mekah pasti lebih mudah menerima dakwah Nabi Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak seperti itu, butuh usaha lebih keras untuk bisa mendakwakan Islam kepada orang Mekah. Atau kalau kemudian saya tambahkan, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakannya, karena saking sempitnya kamar beliau, pernah beliau itu tatkala bangun mendapati Nabi Muhammad tidak di sampingnya. Maka Ibunda Aisyah kemudian meraba-raba dengan tangan beliau mendapati kaki Nabi yang Nabi itu sedang berdiri untuk sholat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu kemudian jelas banget ada perkataan laisa fihi masobih. Di rumah kami tidak ada lampu-lampunya. Kalau memang Nabi Muhammad SAW itu bercahaya terang, maka Ibunda Aisyah nggak perlu sampai meraba untuk mencari tahu Nabi Muhammad SAW di mana. Paham ya? Nah, yang dimaksud wasirojan muniro itu apa? Para ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan bersinar terang itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Yang ketiga bisa juga saya tambahkan, tatkala Nabi itu berhaji, panas kondisinya. Maka ada dua sahabat, yang satu megang kendali kendaraan tunggangan beliau, yang satu kemudian membentangkan bajunya untuk melindungi Nabi dari teriknya matahari. Kalau Nabi Muhammad SAW itu cahaya lebih terang daripada matahari, harusnya Nabi Muhammad nggak kepanasan. Paham ya? Tapi karena memang Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang terlalu berlebihan menggambarkan Nabi Muhammad itu bercahaya, tidak punya bayangan dan sebagainya, maka Nabi SAW sendiri juga kepanasan, pernah berkeringat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi, satu lagi sebelum saya tutup. Ya. Terkait dengan permintaan umat Nabi Isa alaihissalam supaya Allah itu menurunkan hidangan dari langit, yang hidangan itu sudah siap saji, tidak perlu diolah lagi, itu tertuang dalam surat Al-Maidah. Makanya disebut dengan surat Al-Maidah yang disebut dengan hidangan, karena ada peristiwa Nabi Isa diminta oleh umatnya untuk berdoa kepada Allah, Allah menurunkan hidangan, maka disebut dengan surat Al-Maidah. Nah, kaitannya dengan kalau nanti sampai diturunkan maka akan dijadikan hari raya, itu kepercayaan agama sebelah. Agama sebelah. Kalau di dalam Al-Quran atau di dalam Islam itu cuma keterangannya gini, kalau nanti engkau mampu berdoa kepada Allah untuk diturunkan hidangan, maka keimanan kami kepada Allah akan bertambah. Tapi kalau kemudian ternyata tidak dihidangkan, ya sudah. Gitu. Cuma gitu saja Pak. Ya, kalau Islam itu logis, tapi kalau kemudian di agama sebelah itu malah menganggap kalau nanti diturunkan berarti itu akan bakal jadi hari raya. Padahal ketetapan hari raya itu datangnya dari Allah dan Nabi, bukan dari usulan umat. Itu pakai logika Islam. Sehingga kalau kemudian itu ada, itu bukan dari Islam, tetapi dari agama sebelah. Gitu ya. Yang ya, memang ada perkataan id dan lana. Ya, kata id ya menjadi hari raya bagi kami. Maksud hari raya itu tidak
Jangan diasumsikan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu maksudnya kembali makan. Paham ya? Kami udah lama nggak makan. Tolong dong berdoa kepada Allah untuk diturunkan hidangan supaya kami bisa kembali makan. Nah, itu artinya kembali makan. Paham ya? Ya. Nah, itu terjemah, Pak. Terjemah. Ya. Makanya ketika membaca terjemah tidak cukup. Yang pas apa? Baca tafsirnya. Nah, paham ya? Dan yang kedua, tidak ada informasi bahwasanya Nabi Isa kemudian akhirnya menjadikan hari itu sebagai hari raya. Ya, karena hari raya itu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala atau si nabi itu. Nabi Muhammad SAW menetapkan Idul Fitri atas perintah Allah, menetapkan Idul Adha juga atas perintah Allah, bukan atas usulan dari umatnya. Paham ya? Wallahu a'lam. Jadi kata Id kembali makan meskipun dalam terjemah Idan lana sebagai hari raya bagi kami. Nah, karena bahasa Arab itu kan satu kata bisa punya banyak makna. Nah, di antara penerjemah ada yang mengartikan itu adalah hari raya. Nggak salah sih karena memang Id itu bisa bermakna hari raya. Tapi kalau kita kemudian melihat konteks ayatnya, melihat penjelasan para ulama tentang peristiwa di ayat itu, maka lebih pasnya adalah makan. Karena udah beberapa hari nggak makan, kalau nanti diturunkan hidangan, kembali makan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini dulu ya. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.